Salam sejahtera dan salam sehat bagi kita semua. Permenungan kita pada hari Minggu ini, Minggu yang ke-29, saya awali dari sebuah kisah yang menarik. Kisah ini menarik karena yang menceritakan juga menarik. Selain itu memang juga kisahnya menarik. Kisahnya adalah tentang seorang pemuda yang baru bekerja sebagai seorang OB atau office boy di sebuah perusahaan. Dan dia juga baru tinggal di sebuah apartemen besar di pinggir kota. Ya, sebagaimana biasanya apartemen yang berada di pinggiran kota selalu dekat dengan pemukiman atau tempat tinggal orang-orang yang miskin, orang-orang para pemulung, orang-orang yang dilupakan. Awal hidupnya tinggal di apartemen tersebut, dia sangat sedih, hatinya sangat susah, hatinya sangat tidak nyaman melihat situasi tersebut. Banyak orang miskin yang berada di dekat apartemen itu. Yang paling membuat dia sedih adalah banyak orang kaya yang tinggal di apartemen itu membuang-buang uang mereka, menghambur-hamburkan uang mereka, padahal di sekitar mereka sangat banyak orang yang membutuhkan pertolongan, banyak orang-orang miskin. Lalu akhirnya dalam kegelisahan hatinya, dalam kesusahan dan rasa kasihannya, ia mencoba untuk melakukan sesuatu. Ya, dengan gaji yang seadanya sebagai seorang office boy, dia berani mencoba. Dalam doa-doanya, dalam permenungannya, dia berusaha akhirnya mengumpulkan uangnya, menyisihkan uangnya, gajinya yang tidak seberapa, lalu memberikan beberapa makanan dan membagikannya kepada beberapa orang miskin yang sering ia jumpa di dekat apartemennya. Membagikannya, lalu sambil makan bersama mereka bercerita bersama. Sesudah melakukan itu, pemuda ini merasa sangat tenang. Dia merasa bahagia dan puas. Ada sesuatu yang sangat senang dia rasakan sesudah melakukan perbuatan baik ini. Namun sialnya, ada orang-orang kaya yang tidak senang dengan perbuatannya di apartemen tersebut, merekam tindakannya dengan tujuan untuk supaya dia diejek orang. Mereka merekam lalu memasukkannya ke dalam, ya sering kita lihat zaman sekarang kan, memasukkannya ke dalam TikTok lah, Facebook lah, atau Instagram atau YouTube. Mereka menguploadnya supaya si pemuda ini diejek. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Banyak orang yang tersentuh dan terharu melihat video itu, bukan mengejek, justru mereka jadi tersentuh dan ingin membantu si pemuda. Akhirnya apa? Banyak orang yang mencari si pemuda, memberikan bantuan, sehingga semakin banyak lagi orang miskin yang bisa mereka bantu, yang bisa dibantu oleh pemuda ini. Maka perbuatannya, pelayanannya dan pengorbanan akan gajinya yang mungkin tidak seberapa, berbuah pada kebahagiaan dirinya dan juga kebahagiaan bagi orang-orang miskin yang dia bantu. Sudah sampai di sini cukup sudah. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, saya rasa kita sudah tahu kemana permenungan kita pada hari ini. Dan saya melihat bahwa keutamaan atau permenungan yang kita renungkan pada hari ini sebenarnya tidak gampang dan rumit, sehingga tidak semua orang bisa melakukannya jika tanpa kesungguhan hati. Dalam bacaan pertama dan kedua, kita sudah mendengarkan juga, kita sudah membaca. Dalam bacaan pertama dikatakan bahwa ada hamba Tuhan yang disiksa, yang ditekan, yang dihancurkan. Demi apa? Demi kehendak Tuhan, demi keselamatan umat Tuhan. Lalu dalam bacaan kedua, nada yang serupa juga dikatakan, surat kepada orang Ibrani, bahwa kita memiliki imam agung. Imam agung yang apa? Yang mengorbankan diri, yang rela menjadi manusia, mengikuti kelemahan manusia, dan juga akhirnya menyelamatkan manusia, yaitu Yesus Kristus. Yesus Kristuslah imam agung yang rela menderita demi keselamatan manusia. Dan akhirnya nilai dan permenungan dalam kedua bacaan ini disatukan di dalam bacaan Injil. Singkat cerita, dalam bacaan Injil Yesus melakukan dialog dengan para rasul. Lalu akhirnya pada akhir pembicaraan Yesus mengatakan, siapa yang ingin menjadi orang besar, hendaklah ia melayani. Siapa yang ingin menjadi orang terhormat atau terkemuka, hendaklah ia melayani sebagai hamba, merendahkan diri. Lalu pada akhirnya Yesus mengatakan lagi, anak manusia datang ke dunia untuk melayani, bukan untuk dilayani. Nah, di sini yang dimaksudkan Yesus adalah bahwa kita sebagai pengikut Kristus itu harus memiliki keutamaan melayani. Melayani sesama, melayani orang-orang lain yang membutuhkan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, sudah jelaslah bahwa keutamaan yang kita renungkan pada hari ini adalah pelayanan membawa keselamatan.
Yesus sudah mengatakannya, menjadi pelayan itulah jalan untuk menjadi orang yang terkemuka. Maka mari kita merenungkan dalam hidup kita bagaimana kita terhadap sesama kita. Apakah kita sudah mau melayani dalam hidup bermasyarakat, hidup berkeluarga? Apakah seorang suami mau menyuci piring, menyuci pakaian, dalam keluarga ketika berhadapan dengan tetangga ada yang sakit, apakah kita mau menolong tetangga kita, misalnya ketika mereka sakit, lalu terutama misalnya di gereja, dalam kepengurusan, apakah kita mau saling melayani atau justru saling menjatuhkan, saling melayani, saling membantu untuk memajukan masyarakat maupun gereja? Apakah kita melakukan pelayanan-pelayanan tersebut atau justru saling menjatuhkan, saling menyombongkan diri? Ini menjadi pemenungan bagi kita, sebagaimana yang dilakukan oleh pemuda tadi. Dia memberikan pengorbanan dan melayani orang-orang susah di sekitar kita. Saya yakin kita pasti bisa merenungkan perjalanan hidup kita. Saya sangat termotivasi dengan kata-kata seorang tokoh India yang terkenal yang bernama Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi mengatakan, cara terbaik untuk menemukan diri Anda sendiri adalah kehilangan diri Anda sendiri dalam melayani orang lain. Jika kita melayani, maka hidup akan lebih berarti. Tujuan hidup manusia adalah untuk melayani dan untuk menunjukkan belas kasih dan kemauan untuk membantu orang lain. Yesus Kristus adalah teladan dan jaminan pelayanan bagi kita. Apa yang kita lakukan untuk sesama, kita lakukan untuk Tuhan. Ketika kita melayani sesama, berarti kita juga melayani Tuhan. Ingatlah, tidak perlu takut atau merasa rugi ketika kita melayani orang lain, memberikan sesuatu, berbuat baik. Jaminannya adalah Yesus Kristus yang pasti juga akan memberikan yang terbaik untuk hidup kita. Selamat melayani. Amin.